dengan populasi besar dan sangat pandai berkomunikasi. Mirip dunia kita. Jadi, hidup seperti semut seharusnya tidak begitu sulit kan? Mari kita lihat dulu kehidupan semut. Kelas sosial dalam koloni semut sulit dijelaskan. Hierarki teratas adalah ratu, lalu semut pekerja dan prajurit yang sama pentingnya. Setelah itu ada telur yang dikeluarkan ratu dan sedang berkembang. Tujuan tunggal ratu adalah untuk kawin, bertelur, dan diurus oleh para pekerjanya, yang beberapa di antaranya adalah calon ratu. Dia hanya perlu kawin sekali, lalu bisa terus bertelur. Secara naluriah, tahu bahwa dia harus memperbesar koloninya. Dia akan menjadi semut terbesar dan memiliki sayap sampai dia kawin untuk pertama kalinya. Ratu bisa hidup dalam rentang waktu hingga 5-30 tahun dan menghasilkan hingga 60.000 telur sekaligus. Tapi, meski ada ratu, keputusan ada di tangan prajurit dan pekerja. Mereka pun tidak semuanya jantan. Sebagian besar semut prajurit dan pekerja adalah betina. Semut prajurit yang lebih besar melindungi koloni dari penyusup, seperti laba-laba atau serangga lain, dengan mandibula besar mereka. Itu seperti rahang. Tubuh semut pekerja lebih kecil. Mereka mengatur urusan membawa makanan kembali ke koloni, merawat ratu, membangun dan menjaga sarang, dan beberapa dari mereka bahkan menanam jamur untuk dimakan. Kuasa ratu sesungguhnya adalah bisa memilih pekerjaan yang akan dimiliki setiap telur, dan apakah nantinya mereka menjadi jantan atau betina. Seperti yang saya katakan, sebagian besar prajurit dan pekerja betina. Di dunia semut, jantan hanya berguna untuk kawin. Telur-telur yang dipilih untuk menjadi prajurit akan diberi makan lebih banyak agar bisa tumbuh lebih besar dan menyokong mandibula besar itu. Tapi sebagian besar telur akan menjadi pekerja karena ada banyak pekerjaan berbeda. Jika kamu pikir itu jauh berbeda dari manusia, kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan saya katakan. Seperti kita, semut memastikan bahwa populasi bertumbuh. Rahasianya adalah seekor semut dapat bergabung dengan koloni semut secara anonim. Manusia juga melakukan ini. Kita terlahir dalam kelompok masyarakat, dan kita tahu kita harus menjaga populasi bumi. Semut terus memperluas dan mengubah sarang mereka agar ada ruang untuk semut lain, seperti yang kita lakukan dengan kota. Koloni-koloni semut juga sering bersatu untuk membentuk koloni super. Cara komunikasi kita mirip dengan semut, sebagian besar lewat feromon, tapi semut juga bisa berkomunikasi lewat sentuhan, suara, dan bahasa tubuh. Mirip kita. Anggaplah feromon semut sebagai ponsel. Semut melakukan pembicaraan tambahan dengan antena. Itu memungkinkan semut untuk mencium dan mendengar. Sementara itu, manusia benar-benar butuh sentuhan. Pikirkan pentingnya merawat bayi. Dan jika memperhatikan, kamu bisa tahu jika seseorang tidak menyukaimu dengan membaca bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh kita kompleks, seperti halnya semut. Sarang semut dapat menyebar hingga ribuan kilometer, seperti infrastruktur kita. Sarang semut terbesar ditemukan di Argentina, dan lebarnya sekitar 6.000 kilometer. Seperti kita, semut cukup canggih untuk membuat dan mengatur infrastruktur rumit ini. Pikirkan jalan raya, jembatan, dan bangunan kita. Jika bisa melihat ke dalam sarang semut, kamu akan melihat banyak terowongan dengan semut berbaris seperti lalu lintas. Semuanya memiliki tempat dan fungsinya. Ada tempat untuk menyimpan makanan, seperti lemari es, dan area khusus untuk ratu serta anak-anaknya. Jadi, jika kita hidup seperti semut, seperti apa kehidupan sehari-hari kita? Jelas itu melelahkan. Bagaimanapun, kita akan terus bekerja. Kecuali jika kamu ratu. Jika ya, kamu bisa santai. Sebagian besar dari kita akan menjadi perempuan. Setiap orang harus belajar menerjemahkan feromon dan sinyal yang coba dikirim anggota koloni kepadamu. Jika tubuhmu besar dan kuat, kamu akan menjadi prajurit, ditempatkan di sekitar perbatasan rumah kita dan melindunginya dari musuh dan penyusup. Kamu harus mengetahui siapa teman dan siapa musuh dan bertarung jika harus. Kamu juga harus mau diperintah sesama prajurit dan menawarkan bantuan saat diminta. Prajurit harus bisa bekerja sama. Jika kamu seorang pekerja yang akan menjadi predikat sebagian besar dari kita, kamu akan mengurus hampir semuanya. Ada yang mengurus ratu dan anak-anaknya, membawakan makanan, dan membuang sampahnya. Ada juga yang pergi dan mengumpulkan makanan untuk seluruh koloni. Pergi jauh dari rumah bisa berbahaya, tapi kamu aman jika berkelompok. Kelompok lain mungkin membersihkan sarang dan memastikan sarang bebas limbah dan kuat. Bahkan, mungkin ada yang bertugas menanam jamur untuk makan malam. Itu luar biasa. Jadi, bisakah manusia benar-benar hidup seperti semut?
Seperti yang saya katakan sebelumnya, hidup kita memiliki beberapa kemiripan dengan semut. Manusia membangun infrastruktur besar dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kita sangat mudah beradaptasi. Jadi, kita bisa berkumpul dan bekerja sama. Kelangsungan hidup kita akan bergantung pada itu. Sebagian besar manusia suka berhubungan. Kita makhluk sosial, seperti semut. Manusia juga memiliki aturan dan kelas, meskipun mungkin tidak sejelas semut. Kita mungkin menikmati kesederhanaan batasan yang jelas ini. Selain itu, kita tidak perlu mencemaskan pekerjaan karena akan selalu ada pekerjaan. Tapi masalahnya, kamu harus melepaskan identitas pribadi dan individualitasmu. Dan kebanyakan dari kita tidak akan memilikinya. Kita harus puas dengan melayani ratu dan hanya memiliki 1 atau 2 pekerjaan. Kamu akan melakukan hal sama setiap hari. Kita akan hidup di daerah padat, dan manusia mungkin akan menghadapi masalah karena itu, seperti penyakit dan sumber daya yang menipis. Jam kerja akan panjang dan tanpa henti. Kita juga harus banyak mengandalkan lingkungan kita, tergantung dari lokasi kita. Hujan atau cerah bisa membuat kita sukses atau gagal. Kesimpulannya, ternyata kita punya banyak kesamaan dengan semut. Bahkan, beberapa ilmuwan berkata perilaku kita lebih seperti semut daripada kerabat terdekat kita, simpanse. Selain seperti masyarakat kita, semut juga memiliki cara untuk mengatasi masalah lebih besar seperti penyakit, distribusi sumber daya, dan pertanian berkelanjutan. Inilah kesamaan terbesar kita dengan semut. Kita tahu cara menghadapi masalah besar. Bagaimana menurutmu? Apa menurutmu manusia bisa hidup seperti semut? Tulis komentarmu di bawah. Kita juga bisa belajar beberapa hal dari hewan kecil ini. Semut telah ada sejak dinosaurus dan tidak banyak berubah. Jadi, mereka melakukan hal benar. Ini berarti mereka telah selamat dari beberapa peristiwa alam, termasuk kepunahan dinosaurus. Semut benar-benar tahu cara bekerja sama. Hidup mereka bergantung pada itu. Mereka juga tidak pernah menyia-nyiakan apapun. Misalnya, jika suatu bagian makanan tidak bisa dimakan, itu bisa dijadikan bahan untuk memperkuat sarang. Semut juga sangat pandai berkomunikasi. Mereka mampu berbicara dalam 12 kategori sinyal berbeda. Omong-omong, fakta yang membuat saya tidak bisa tidur adalah jumlah semut mengungguli kita. Jauh lebih banyak. Populasi manusia sekitar 7 miliar. Para ilmuwan mengatakan ada 10 kuadriliun semut di bumi pada waktu tertentu. Ya, serius. Agar lebih jelas, ini berarti ada sekitar 1 juta semut untuk setiap manusia. Selain Arktik dan beberapa tempat lain, semut mampu bertahan di mana saja dan menutupi sebagian besar dunia. Semut benar-benar menguasai bumi. Banyak yang harus kita kejar jika kita ingin hidup seperti semut.